yang belum kenal, pada malam hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing BE Basic Training-nya mengenai bagaimana kita bermula. Ya, saya akan coba bantu dengan share screen. Ya. Apakah sudah bisa melihat di layar? Oke. Di sini kita lihat bagaimana kita bermula di BI akan memberikan kiat-kiat langkah menuju kita jaya. Pertama kali adalah kita tentunya mengambil dan menggunakan produknya. Ya, pada saat kalian join member di BI, pastinya kalian juga menggunakan produk. Kenapa kita perlu mengambil dan menggunakan produk tersebut? Karena pada saat kita gunakan, kita merasakan manfaatnya, sehingga ini membuat kita lebih yakin pada saat nanti kita sharing ya terhadap produknya. Kedua, setelah kita mengambil dan menggunakan produk, tentunya kita mau cari tahu informasi lebih dalam tentang produk tersebut. Dengan banyak mendengar, meneliti informasi yang sekarang banyak bisa kita mudah dapatkan mengenai informasi ini lewat Google, YouTube, dan ada Ruth Marini Classroom dan ada Ciyuli Classroom ya. Di situ banyak sekali informasi yang didapatkan. Kenapa kita perlu ini? Karena kita perlu product knowledge ya. Setelah product knowledge kita dapatkan, kita perlu juga langkah ketiga hadiri meeting-meeting atau Zoom meeting yang BI adakan. Seperti biasa, setiap Sabtu kita akan adakan Zoom produk di sana dan banyak testimoni. Kenapa kita perlu ya menghadiri Zoom meeting yang diadakan ini? Seperti hari ini training ya, teman-teman. Karena dengan menghadiri Zoom meeting, saya rasakan dan saya observe banyak teman-teman jadi ikut lebih semangat lagi. Akan lebih hot gitu ya, pada saat nanti bisa melakukan sharing ke teman-temannya. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kalian bisa bikin list nama. Ini penting, kenapa? Dari list kontak Anda, bisa dibuat dari orang-orang yang terdekat, kemudian sampai orang yang mungkin jauh atau yang jarang kita hubungi. Ya. Kenapa? Ini adalah prospek kita pada saat kita sharing. Ya. Karena untuk menghindari buat kita yang pemula, adanya rejection. Jadi kita kenali dulu pada orang-orang yang kita kenal baik ya. Kemudian step berikutnya yang kelima adalah bagaimana kita sharing. Sharing di sini bisa saja one to one. Artinya kamu ketemu prospek, kemudian kamu bisa sharing, kamu memberikan testimoni. Atau kamu bisa juga di sini ada sistemnya two to one ya. Artinya kamu didampingi oleh upline-mu untuk menemui prospekmu, memberikan keterangan, ya seperti itu, jadi didampingi. Bisa juga dalam beberapa orang, grup orang, itu kita adakan home party atau Zoom party, gitu, dengan menggunakan upline juga. Atau bisa juga sharing lewat sekarang FB Live, seperti itu ya, lewat sosial media, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Step terakhir yang keenam ini adalah service dan follow up. Dan ini penting ya, karena kita bisa follow up kepada customer kita yang sudah menggunakan produknya, bagaimana mereka menggunakannya, apakah cara sudah benar, apakah manfaat yang dapat mereka terima. Dan di sini setelah ke-6 langkah ini selesai, kita ulangi lagi langkahnya dari 1 sampai 6. Jika kita kurang melakukan service atau follow up langkah ke-6 ini, kita boleh cek lagi apakah sharing kita di sini udah proper apa belum, gitu ya. Apakah sharingnya udah jelas apa belum, ya. Kalau sharing di sini belum jelas, cek lagi di sini di list kontak Anda, prospek-prospek yang Anda akan share di sini. Apakah sudah bikin list gitu, ya. Setelah ini dicek, apakah kalian ada semangat gitu? Karena setiap mau Zoom ya
banyak berhalangannya ya, sehingga tidak bisa hadir, sehingga semangatnya akan turun gitu. Jadi Zoom meeting ini penting menurut saya untuk membangkitkan semangat kita kembali ya. Lalu apakah kita ada product knowledge-nya? Kalau nggak ada product knowledge, bagaimana bisa mau sharing gitu, ya kan? Dan yang terakhir, apakah kalian sudah gunakan produknya? Nah, produknya itu kan banyak tuh. Ada pants, ada socks, ada panties, ada basic top, ya. Nah, ini saya mau sharing di network saya. Saya ambil contoh ya, di network saya, adik saya Lilianda, itu pertama kali saya perkenalkan ke dia adalah tentunya karena lewat mama saya yang sudah menggunakan produk. Saya sudah menggunakan produk, kemudian saya perkenalkan produk ini ke adik saya. Lalu dia coba gunakan produknya juga, karena dia juga punya isu ya. Lalu dia juga cari tahu nih, dia dengar informasi dari saya, dia cari tahu lagi di Google, dia banyak baca, dan kita sering diskusi mengenai hal ini. Ya, jadi dia menambah produk knowledge-nya bukan hanya dari saya yang pada saat sharing, dia juga cari tahu ya. Lalu setiap Zoom meeting saya perhatikan kalau adik saya undang, itu dia selalu hadir gitu. Ya, hadir untuk mendengarkan testimoni dari orang, testimoni tentang produk dari berbagai macam speaker sehingga pengetahuannya lebih bertambah dan dia lebih semangat menjalankannya. Ya, ini penting saya rasa ya. Kemudian dia juga bikin list nama teman-teman mana yang akan dia undang. Nah, dan dia selalu mengundang dari teman-teman terdekatnya sampai teman-teman yang mungkin jarang ketemu, jarang berkomunikasi. Jadi dia bikin listnya dari sehingga dia merasa dari zona nyaman dia sampai dia coba berani untuk sharing ke orang-orang yang sudah lama tidak dia ketemu. Nah, di sini dia melakukan sharingnya. Saya share selain dia melakukan sharing ke temannya one to one, ya coba pada saat dia coba bantu downline-nya dalam hal ini Pak Hendra, ya di sini dilihat bahwa semua profesi bisa menjalankan hal ini. Kenapa? Saya seorang guru yoga gitu ya, di luar kapasitas saya untuk seperti ini. Tapi karena produknya bagus, kemudian saya mendapatkan product knowledge, saya juga menghadiri meeting, saya ada bikin list nama siapa-siapa yang kira-kira perlu menggunakan produk ini pada awalnya ya. Kemudian saya coba lakukan sharing. Ada beberapa saat saya minta upline saya untuk temani saya untuk hal-hal yang saya kurang tahu pada awalnya ya sampai sekarang. Dan ini juga dilakukan oleh Lilianda gitu. Jadi dia minta bantuan saya untuk menemani pada saat itu menemani downline-nya Pak Hendra. Pada saat ini adalah walaupun Lilianda itu profesinya sebagai seorang akuntan ya, jadi tidak berhubungan dengan ini sama sekali gitu. Dan Pak Hendra ini adalah seorang guru les gitu. Jadi juga profesinya bermacam-macam, tapi semua bisa menjalankan hal ini gitu. Nah, saya temani Lilianda dengan Pak Hendra menemui prospek kliennya. Di situ kita sharing dari awal sampai habis sampai terjadi closing saat itu juga. Nah, setelah itu 2-3 hari kemudian saya mendengar masukan dari Lilianda bahwa Pak Hendra menservis, memfollow up kliennya, memberikan masukan kepada upline-nya dan Lilianda memberikan tahu juga ke saya bagaimana prosesnya. Seperti ini ya. Jadi bahwa langkah menuju kejayaan ini adalah milik kita semua. Jadi buat teman-teman jangan ragu jika langkah-langkah ini dipelajari, benar-benar diduplikasi, maka semuanya akan menuju kejayaan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Thank you. Ya, bagus perkongsian daripada CCA fighter ya, Lilianda. So, Udi nak sampaikan satu. Ada tak karangan di sini mau fight ambassador? Belum lagi. Guna 7 langkah itu untuk cek gimanakah anda. Sama anda sudah guna produk, lepas tu sudah dapat ilmu. Kedua, yang ketiga belum sudah dapat ilmu tapi kurang yakin sebab belum datang meeting, belum hot. Kalau sudah datang meeting sudah hot tapi belum lagi dapat orang sebab belum buat daftar nama. Sudah buat daftar nama tapi belum cari orang lagi. Mengapa? Sebab belum ada mindset sharing. Sudah sharing belum closing sebab tak ada lakukan yang keenam.
iaitu servis dengan follow up. Upline, saya sudah buat semua, masih tak ada fighter lagi dalam rangkaian saya sebab ada tak duplikasi, ulangkan 1 sampai 6. Jadi kalau rangkaian sendiri sudah buat tapi rangkaian belum hot lagi, cek balik, sudahkah dia duplikasi? Ini ya, cek sendiri. Kedua, cek downline adakah dia servis dan follow up. Dia sudah sponsor banyak orang tapi tak ada fight, mesti tak ada lakukan servis follow up. Upline sudah buat servis follow up, tapi masih tak berjaya. Mengapa? Belum jaya lagi. Mungkin apa? Sharing itu tak cukup. Cara sharing itu mungkin tak ikut sistem. Kita kena cek lagi. Ataupun orang yang dia cari itu, dia bukan cari orang yang dekat dulu, dia cari orang yang dia tak kenal dulu. Itu sebab itu tak berjaya. Ataupun dia senang-senang mau down sebab mungkin daftar nama sudah buat tapi mungkin dia tak datang meeting lagi. Jadi semua ini dia satu hubungan yang ada berkaitan, teman-teman. So ini satu checklist yang bagus untuk diri sendiri dan untuk downline anda ya. So masuk topik kedua hari ini, kita nak belajar lagi di BE ya. Wah, Budi, saya belum pandai lagi lah. Saya masih mau belajar lagi lah. Apa yang patut saya buat? Jadi Udi nak bagi tahu ya, 80% waktu sebagai leader kita lakukan hukum ABC. Sebabkan lakukan hukum ABC, Ruth jadi pioneer leader di Indonesia pertama. Sebab lakukan, pandai lakukan ABC, rangkaian Xiaojian lahirkan 2 orang DCA. Sebab pandai lakukan, ini hukum ABC, rangkaian Bungo sudah buka rangkaian sampai di USA. Sebabkan pandai lakukan ABC, rangkaian kita OTA bulan ini mau fight top sponsor. Jadi apa itu ABC sebenarnya? Adakah itu ais batu campur? Apa itu? Seterusnya kita nak jemput leader yang hebat ini. Ini merupakan salah satu naga daripada Indonesia kita. Inilah yang pertama membimbing capai ECA di Indonesia. Seorang housewife yang tak tahu apa nak buat semasa lockdown COVID. Tapi disebabkan nampak BE, dia nampak satu peluang di mana boleh sharekan, bantu orang dengan manfaat produk yang bagus. Dan juga peluang yang bagus ini, beliau sudah promote jadi ECA dan juga dapat satu tiket pergi Osaka. Siapakah dia? Boleh tak kita panggil Butina? Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Wudi. Saya akan langsung mulai saja. Saya akan sharekan. Oke, sudah kelihatan. Oke, judulnya The Power of ABC Rule. Apa maksudnya ya ABC Rule ini ya? Saya akan lebih perjelas lagi. Nah, kita akan definisikan dulu. A ini adalah advisor ya. Advisor itu bisa upline kita, bisa mentor kita, bisa sideline kita, bisa BI internasional, bisa produk Alora Pens, bisa juga produk BI yang lainnya, atau orang-orang yang kita rasa punya bisa menginspirasi orang lain. Itulah yang disebut advisor ya. Lalu B ini adalah bridge-nya, yaitu kita. Kita yang akan menjembatani antara A dengan C. C ini siapa? C ini adalah, sebentar ya, rupanya saya belum klik ini. Wah. Nah ini, C. C ini adalah customer, yaitu bisa downline kita, bisa calon orang yang mau kita prospek. Nah, jadi Bapak Ibu udah jelas ya, siapa itu A, apa itu B, apa itu C. Saya akan lanjut lagi. Sebentar. Oke, nah ini ada gambarnya lagi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa ketahui si customer kita, calon prospek kita atau downline kita ini belum tentu dia mengenal I, ya, A ini ya, belum tentu dia tahu apa itu A, siapa itu dan bagaimana. Nah, kita ini sebagai orang yang menjembataninya ini, kita yang akan memastikan bahwa calon prospek kita ini atau downline kita ini mendapat manfaat yang sebesar-besarnya dari A.
Nah, bagaimana caranya? Tentu kita yang menjembatani, kita harus pandai melakukan tee up ya. Kita harus memperkenalkan A kepada C. Saya ambil contoh misalnya, ini kali ini kita bilang, anggaplah Zoom party Aulora Pens kita yang diadakan setiap hari Sabtu. Tentu kita berharap ya, setiap hari Sabtu waktu kita mau ngundang orang datang untuk join, semua orang mau ikut join. Tapi kenyataannya kadang-kala kita mengalami kendala ya kan, orang belum tentu mau join ikut Zoom party itu. Karena apa? Mungkin saja kita hanya mengirimkan link Aulora Pens-nya, kita hanya mengirimkan brosurnya. Jadi orang itu kalau kita hanya kirim seperti itu, berapa persentase mereka mau join dengan kita? Saya pikir nggak besar ya. Nah, lalu apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu melakukan tee up. Nah, saya ambil kasih contoh itu misalnya gini, saya itu punya hobi nonton film adventure, film-film superhero, pokoknya film-film yang ada actionnya ya. Lalu saya pengen pergi nonton, saya cuma tinggal satu teman doang yang lagi nganggur dan saya mau ajak dia. Nah, kalau dia kebetulan memang suka nonton film yang jenisnya sama, saya akan lebih mudah mengajak dia. Tapi kalau seandainya teman saya ini ternyata dia pencinta film drama, berarti saya perlu melakukan sesuatu yang lebih, usaha lebih, supaya dia mau ikut saya pergi nonton. Apa yang saya lakukan? Pasti saya akan bilang sama dia, filmnya superhero kali ini bagus loh, bagus banget. Dia nggak cuma berantem-berantem doang, karena kamu tahu kan, kalau Marvel, kalau dia produksi film, pasti filmnya bagus. Nah, misalnya ya kayak superhero yang lain, Superman, kan pasti ada kisah-kisah dramanya, percintaannya, Wonder Woman juga, ada kisah percintaannya. Nah, saya percaya film kali ini juga pasti ada kisah-kisah dramanya yang sangat menarik. Dan kamu tahu nggak pemainnya, aktornya, aktrisnya, wih keren-keren, kece-kece banget, yang sangat terkenal itu. Misalnya namanya Sise loh. Nah, itu bagus banget. Dan nanti waktu nonton, saya akan belikan popcorn. Aku tahu nih, kamu kan paling suka popcorn karamel kan? Nanti saya akan traktir kita popcorn karamel. Habis itu kita akan pergi jalan-jalan sebentar di mall. Nah, waktu kita melakukan tee up lebih, waktu kita berusaha lebih, tentu teman kita ini pasti dia akan mikir-mikir, oh ya udah deh, ada dapat popcorn, diajak jalan-jalan, katanya filmnya juga bagus, ada kisah dramanya. Dia pasti mau ikut kita pergi. Nah, sama. Waktu kita tee up Zoom Aulora Pens, kita nggak bisa cuma kirim link saja atau kita cuma kirim brosur saja, tapi kita harus menjelaskan apa kelebihan dari Zoom kita itu. Saya ambil contoh misalnya, malam itu yang akan bawakan misalnya Cihuingo. Nah, kita bisa tee up Cihuingo. Apalagi kalau kita tahu customer kita, calon prospek kita ini ada keluhan apa, misalnya dia sakit pinggang, itu tambah baik lagi, kita lebih mudah untuk men-tee up-nya lagi. Nah, Cihuingo kita bisa tee up misalnya seperti ini. Nanti malam hari Sabtu yang akan bawakan Zoom itu seorang pengusaha wanita. Dia itu seorang pebisnis, tapi dia sekarang sudah mewariskan bisnisnya kepada anaknya karena dia sudah tidak mau berbisnis lagi. Dia mau menikmati hidup. Dia ingin hidupnya itu memiliki suatu nilai yang bermanfaat. Nah, waktu dia diperkenalkan produk ini, awalnya dia itu nggak percaya loh sama Aulora Pens. Tapi begitu dia pakai, dia rasakan manfaatnya. Dia kasih keluarganya juga pakai, keluarganya juga merasakan manfaatnya. Dia tergerak untuk men-sharingkan Aulora Pens ini kepada teman-temannya. Dia rindu teman-temannya itu juga menikmati manfaat kesehatan yang dia dapat. Dan yang luar biasanya, karena dia menjalankan ini, bahkan ini menjadi bisnis baru dia. Dan dia sangat enjoy. Dan yang lebih hebatnya lagi, Ibu Huingo ini, dia tidak mengambil keuntungannya untuk keperluan pribadi, tapi dia pakai itu untuk kegiatan sosialnya, menolong orang lain. Luar biasa bukan orang ini? Nah, Ibu Huingo ini nanti akan menjelaskan apa itu Aulora Pens, dia juga akan setelkan video, dia akan menjelaskan secara detail, gambar-gambar, nah pasti kamu akan sangat jelas. Dan juga nanti malam yang saya dengar, akan ada satu sharer. Kalau nggak salah orangnya 2 bulan lalu itu, dia itu ada sempat cerita, kalau dia bangun tidur, kakinya itu sangat sakit, buat nginjek lantai aja sakit, dan dia itu pinggangnya suka sangat sakit. Nah, orang ini nih yang nanti malam bakal men-sharingkan kesaksiannya dia, testimoni dia, apa yang dia rasakan dari Aulora Pens. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu men-sharingkan hal ini, saya rasa persentase untuk teman kita, untuk kita ajak join ke Aulora Zoom Party ini, pasti akan jauh lebih besar. Nah, saya akan kasih contoh lagi, apa lagi yang bisa kita tee up. Kalau Bapak Ibu punya downline atau misalnya customer yang kita lihat dia punya kapasitas, dia punya banyak kenalan, dan dia juga kayaknya ada gairah pengen coba-coba menjalankan bisnis ini, sedangkan Bapak Ibu
sendiri rasa, aduh aku sendiri aja kayaknya kurang pinter ya ngejelasin bisnisnya. Kita masih ragu-ragu. Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk memperkenalkan calon customer kita atau calon pebisnis kita ini kepada upline kita, kepada mentor kita. Karena pastinya mereka akan lebih berpengalaman dan mereka akan jauh lebih meyakinkan. Nah, bagaimana caranya? Karena berdasarkan pengalaman saya, kadang-kadang kalau orang baru, kalau kita mau ajak kenal dengan upline kita, mentor kita, umumnya mereka kan cenderung menolak. Mereka akan bilang, aduh sama kamu aja lah. Kenapa? Karena orang itu cenderungnya itu kurang mau bergaul dengan orang asing istilahnya ya kan. Nah ini fungsinya kita sebagai bridge ya. Kita harus bisa menjembatani ini. Nah bagaimana caranya? Misalnya mentor atau upline kita adalah misalnya Chi Xiaozhen. Wah ini akan lebih mudah ya. Kita bisa bilang sama dia begini, misalnya Wati, kemarin itu aku itu baru ngechat sama Chi Xiaozhen. Ya biasalah upline sama downline. Kita ngobrol-ngobrol, dan waktu ngobrol itu dia sebut nama kamu loh. Saya juga heran kok dia bisa perhatiin kamu. Ibu Xiaozhen bilang, itu loh teman kamu itu siapa namanya si Wati itu ya. Saya lihat itu kayaknya dia itu luar biasa ya. Kayaknya dia itu ada gairah, ada semangat loh. Nah nanti malam, besok malam jam 7 aku ada waktu kosong. Aku mau ketemu sama teman kamu. Nah, pasti temannya kita pasti akan nanya, yang benar? Iya, benar. Dan kamu kan tahu kan Ibu Xiaozhen, dia itu kan, wow, dia itu baru bergabung di BI itu 8 bulan loh. Dia sudah jadi CCA. Dia itu sudah mendapat bonus mobil, bisa dapat bonus house fund lagi, dan dapat bonus rumah lagi. Dia itu luar biasa banget loh. Dia seorang businesswoman, dia sibuk, tapi dia masih bisa meraih kesuksesan di BI. Nah, besok malam itu, dia mau gunakan waktunya yang ada itu untuk ngajarin kamu. Dia mau kamu bisa seperti dia meraih kesuksesan. Dia mau kasih tahu kamu kunci-kuncinya. Nah, Bapak Ibu, seandainya kita bisa melakukan tee-up seperti itu, saya sangat percaya kemungkinan besar teman kita untuk kita perkenalkan kepada Ibu Xiaozhen ini, pasti dia sangat mau ya, wah gila ya, gue diperhatiin loh, ternyata dia anggap saya bisa, saya pikir ini akan jauh lebih besar. Nah inilah fungsinya yang dikatakan ABC Rule ya, di mana kita sebagai orang yang menjembatani bisa men-tee up apa yang ingin kita sampaikan kepada customer kita, kepada downline kita. Oke, sekian. Terima kasih sharing saya malam ini. Thank you. Wah, hebat. Komplit lah hukum ABC yang disampaikan oleh Bu Tina. Jadi ada berapa soalan yang Udina tanyakan. Sebab ini nanti kita akan jadikannya satu praktikal ya, di Zoom masing-masing. Okey, jadi soalan yang pertama kita kata dengar daripada perkongsian Udina semasa dia tee up. Tee up maksudnya ini macam thumbs up, tee up thumbs up tee up thumbs up ataupun kita kata puji. Dia puji Xiaoyan atau angkat Xiaoyan, teman-teman? Rasa-rasa dia puji atau dia angkat? Saya bagi tahu ya, kalau kita jujur dari hati kita, itu puji. Kalau kita cuma mau ambil hati orang itu, kita angkat. Anda suka dengar yang angkat ke yang suka puji? Kalau Anda suka yang puji kan, ya soalan dua yang kita mau tanya ya, bagaimana kita puji, kita tee up upline kita. Inilah nanti siap sedia ya. Okey, seperti Leong downline kepada Bu Mimi kan. Nanti mau tee up, belajar tee up ya. Siapa itu Bu Mimi? Sehingga teman Anda dia tak sabar-sabar nak jumpa Mimi. Belum jumpa lagi ya, dia sudah tak tahan. Sudah jumpa Mimi ya. Mimi cuma cakap, if you think you can ho. Teman Mimi sudah mau fight, teman Leong sudah mau fight ambassador. Ataupun ada tak kita menghargai Zoom party setiap minggu itu? Kalau tadi sudah jujur hati kan, yang kedua, adakah kita menghargai seperti Bu Tina kata, setiap Zoom party itu kita tiap ataupun kita hantar saja Zoom link. Okey ya, datang ya. Tak datang pun mengapa? Sebab kita tanya balik sendiri. Kalau orang lain hantar Zoom link seperti ini, kita masuk tak? Kita pun tak masuk. Jadi jangan kita blast saja harapkan orang itu masuk. Kita kena menghargainya. Bagaimana alangkah bagus
Kita tak payah jadi sharer, kita tak payah jadi speaker, tak payah jadi MC, tapi kita boleh pinjam kuasa. Jadi orang yang hebat, leader yang hebat, 80% lakukan ABC, dia lakukan B. Mainkan peranan P. So untuk peranan B ini, Udi tak akan sambung di sini, akan dilanjutkan nanti Zoom masing-masing dengan upline anda ya. Okay, boleh belajar tee up upline anda dan tee up satu event. Sama ada event BOS ataupun event Zoom party hari Sabtu. Ataupun anda bilang, Udi, saya sudah tahu macam mana tee up ini upline, sudah tahu macam mana tee up ini Zoom party. Tapi belum cukup orang tak ikut saya, apa kekurangan saya? Topik yang ketiga malam ini sangat penting. Sebabkan seorang managing director, co-founder syarikat sendiri, dia bukan saja nampak produk hebat. Dia bukan saja nampak marketing plan yang boleh dapatkan yang adil, boleh bantu banyak orang memperbaiki ekonomi. Bukan saja dia nampak, founder hebat, dia sendiri pun founder. Apa yang buat dia buka hati? Sebabnya di BE ada 6 pillar, 6 tunggak BE. Disebabkan dia menguasai 6 pillar ini, dia sendiri yang jatuh cinta. Di mana bulan SW2 BE baru bermula, beliau sudah jadi SA. Disambung lompat ECA, lompat lagi DCA, fight Kafat, fight CCA. Dalam 8 bulan saja sapu naik benefit. Dan beliau juga akan menjadi Virtual Star Award Night Share bulan depan. Mau tahu tak siapa dia? Sekarang Udi sudah buat ABC kan? Sudah nak tahu dia siapa kan? Saya rasa semua sudah tahu. Sila kita panggil nama dia. So, CCA To Xiao Jian. Silakan. Ada di sana. Halo, thank you, mentor. Sorry, saya share file ya. Sudah kelihatan? Oke. 6 tonggak BE ya. Banyak orang ya rajin-rajin kerja dari pagi sampai malam, tapi kehidupannya tidak berubah. Dia tidak sukses. Tapi kalau di BE ya, asalkan kita rajin bekerja ya, maka kita pasti sukses di BE. Kenapa bisa begitu? Nah, karena BE itu didukung oleh 6 pilar, 6 tonggak ya. 6 pilar ini jika digabungkan, ini menjadikan platform BE adalah yang the best. Ya. Kita akan kupas satu-satu. Apa saja sih 6 pilar ini yang menyebabkan platform BE ini menjadi platform yang sangat the best buat kita. Yang pertama, konsep atau visinya. Visinya adalah mewujudkan kesejahteraan buat semua orang. Apa itu sejahtera? Bagi sebagian orang, mempunyai tubuh yang sehat itu adalah suatu kesejahteraan. Ada lagi yang merasa sejahtera kalau impian-impiannya itu bisa terwujud. Ya, ada yang mau mempunyai kebebasan waktu, kebebasan finansial, ya seperti ini. Dan BE bisa mewujudkan impiannya itu semua. BE didirikan oleh 3 orang founder. Yang pertama adalah Insinyur Richardson adalah seorang, Insinyur Richardson adalah seorang insinyur. Beliau terlibat dalam pembangunan kereta gantung ya yang Ginting Skyway itu. Lalu beliau juga sudah menjadi RCCA hanya dalam waktu 2 tahun saja. Kalau beliau memberikan motivasi itu bisa dihadiri lebih dari 2.000 orang. Beliau selain founder adalah merupakan presiden direktur dari BE Internasional. Lalu founder kita yang kedua yang merupakan juga eksekutif director dari BE Internasional yaitu Miss Ho Hui Chin. Miss Ho Hui Chin ini pada usia 26 tahun sudah menjadi seorang RCCA. Padahal kalau kita ya, waktu umur 26 tahun itu mungkin masih pencarian jati diri, masih belum tahu kita mau ngapain, mau kerja kah, mau usaha, masih bingung gitu ya. Tapi beliau itu sudah bisa memutuskan, beliau memilih penjualan langsung. Dan beliau ini juga terkenal, sangat percaya diri. Beliau percaya, kalau saya percaya bisa, pasti bisa. Dan slogannya ini maka dipakai di dunia MLM ya. Jadi if you think you can, you can.
Berikutnya adalah founder kita yang ketiga, Miss Karen Leong. Miss Karen Leong ini sudah berkecimpung di dunia kecantikan lebih dari 40 tahun. Dan beliau sudah melahirkan lebih dari 21 jutawan di dunia MLM ini ya. Nah, founder kita ini ketiga-tiganya bukan seorang datin, bukan seorang keturunan raja, atau juga bukan seorang bos seperti itu ya. Kalau bos misalnya saya investor ya, saya investkan uang saya di satu perusahaan. Ya, kalau berjalan bisa menghasilkan uang, ya saya happy. Tapi kalau misalnya ini perusahaan tidak berjalan, ya udah saya terminasi aja kerjasamanya, saya tidak lanjutkan perusahaannya. Tetapi founder kita tidak seperti itu ya. Founder kita ini kenapa mau bersusah payah mendirikan perusahaan di internasional? Padahal founder kita ini sudah punya uang yang cukup, sudah mapan gitu. Nah, karena founder kita ini mau ya, kita ini juga orang-orang lain ini seperti dia, sukses dalam melakukan penjualan langsung, berubah hidupnya dengan penjualan langsung dengan direct selling ini gitu. Ya, beliau mempunyai tanggung jawab ingin semua setiap IBO yang ada di BI ini ya, kehidupannya berubah. Nah, karena itu maka kita ikut founder yang benar, kita ikut perusahaan BI yang benar. Selain itu, yang nomor 2 ya, didukung oleh produk unggulannya. Kita ada Aurora series terdiri dari pen, boxer, panties, ya, lalu juga ada kaos kakinya, ada basic topnya, dan juga ada produk kecantikan biul dan juga ada produk kesehatan. Semua produk-produk ini ya, itu banyak mendapat penghargaan. Ya, contohnya untuk yang Aurora Pens itu sudah mendapat anugerah penghargaan dari pemerintah Malaysia. Lalu produk Bevilnya juga mendapat anugerah penghargaan ya. Dan juga produk seperti Siruto itu juga mendapat penghargaan Citra Jepang. Jadi produk-produk BI itu adalah produk-produk yang unggulan, inovasi yang mengikuti zaman. Ya. Dan yang ketiga, marketing plan-nya yang sangat sejajar, adil. Apa artinya seperti itu? Contoh ya, misalnya, saya seorang upline, lalu saya mempunyai downline yang sangat rajin, jaringannya itu besar sekali gitu kan. Nah, siapa yang akan mendapatkan income yang lebih besar? Ya downline saya. Siapa yang banyak bekerja, siapa yang rajin, dia yang mendapatkan income yang besar. Saya sebagai upline ya, itu income-nya mungkin hanya mendapat leadership bonus dari downline saya ini. Nah, tapi downline saya karena dia sangat-sangat rajin, income-nya jauh melampaui saya. Bisa seperti itu ya. Jadi siapa yang bekerja, dia yang mendapatkan income besar. Sangat-sangat adil dan berperi kemanusiaan buat semua orang. Lalu yang berikutnya, yang nomor 4 adalah pendidikan sistemnya yang sangat mudah diduplikasi. Yaitu pada saat kita jadi IBO, kita bisa ikut seminar VBOS ya, Virtual Brand Business Owner Seminar. Habis itu kalau pada saat kita jadi ambasador, kita bisa ikut VBAS ya, Virtual Brand Ambassador Seminar. Pada saat kita RCA, ECA, kita bisa ikut leadership seminar. Pada saat kita DCA, CCA, RCCA, kita bisa ikut DCA conference. Jadi ini ibaratnya seperti kayak tingkatan-tingkatan di sekolah ya. Dari SD kita ikut pendidikan SD, SMP, ikut kurikulum SMP, lalu SMA, lalu kuliah seperti itu. Jadi dari setiap level, dari bawah sampai akhirnya kita menjadi RCCA, itu semua ada pendidikannya. Jadi kita tinggal duplikasi 100%. Jadi ini benar-benar gampang sekali, kita tinggal nyontek. Makanya kenapa tadi saya bilang, ini pasti sukses. Karena kita tinggal ikutin aja dari mentor dan upline-upline kita yang sudah sukses. Lalu berikutnya, yang kelima, yaitu budaya BI. Budaya yang sangat penuh bersyukur. Berapapun income kita, kita bersyukur. Ya. Lalu kekeluargaan. Apa artinya kekeluargaan? Contohnya misalnya kita ikut seminar atau ikut leadership, itu kan kadang-kadang pembicaranya dari grup lain ya, dan misalnya oleh RCCA TY Law atau juga misalnya oleh RCCA SIDA gitu. Itu kan bukan mentor dan upline kita. Tapi kita bisa ikut. Kenapa? Karena budaya BI adalah budaya kekeluargaan. Jadi kita saling tolong-menolong agar semua orang di BI itu sukses. Dan yang ketiga adalah usahawan yang bahagia. Artinya kita menjalankan peluang bisnis BI ini dengan happy ya, tidak dengan merasa dengki atau tidak iri hati satu sama lain ya, tapi kita happy dengan bahagia, dengan kesuksesan siapapun itu kita merasakan happy gitu ya. Maupun downline kita yang sukses ya kita happy, upline kita yang sukses kita happy gitu, sideline yang lain yang sukses kita happy. Nah, ini adalah budaya yang benar-benar kekeluargaan. Kita bisa pakai postingan dari sideline
upline dari siapapun yang ada di itu bisa kita pakai tanpa kita perlu minta izin dulu ya, boleh pakai apa enggak. Nanti kalau nggak izin dituntut, enggak. Kita boleh pakai postingan siapapun ya. Kita tinggal ikut, tinggal jiplak seperti itu. Dan yang terakhir ya, pilar yang keenam adalah teknologi yang sangat-sangat inovatif. Yaitu dulu ya aplikasinya BE2U, lalu di-upgrade menjadi BE4U ya. Jadi memudahkan kita bisa mememberkan orang di seluruh dunia. Hanya butuh satu account kita bisa memberkan orang di seluruh dunia. Bahkan pada saat kita tidur ya, itu SV kita naik. Kenapa? Mungkin yang di Amerika, yang di Eropa, itu kan kita tidur, mereka waktunya lagi bangun ya, lagi bekerja. Nah, mereka melakukan pembelian, tinggal klik aja itu bisa melakukan pembelian. Ya. Jadi aplikasi BE4U itu 24 jam setiap hari seperti itu, terus menerus ya. Jadi sangat mudah untuk melakukan pembelian, mememberkan orang, dan juga aplikasinya ini selain dari BE4U juga ya, kita bisa ada laman websitenya BE Internasional. Di sana kita bisa baca, kita cari tahu mengenai produk-produk BE maupun juga mengenai company, mengenai founder-founder kita bisa belajar dari sana. Di BE ini ya merupakan peluang keemasan untuk kejayaan seumur hidup kita, dan kita ya pasti akan berjaya. Tinggal seberapa cepatnya kita berjaya. Kalau kita ini sangat rajin, pasti kita cepat berjaya, bisa menjadi RCCA yang hanya dalam waktu 11 bulan, seperti misalnya RCCA mentor kita ya, RCCA Jetan, atau RCCA SIDA seperti itu. Atau misalnya kita hanya rajin, nggak terlalu sangat rajin, kita rajin, ya kita bisa jadi RCCA dalam waktu yang mungkin 2 tahun, 3 tahun. Ya. Atau kita biasa-biasa aja nih, nah, kita mungkin ya jadi RCCA, tapi mungkin waktunya akan lebih panjang. Ya. Jadi semua orang di BE ini pasti akan sukses, pasti akan berjaya. Ya. Kita tinggal duplikasi, kita tinggal meningkatkan kerajinan kita, pasti kita akan berjaya. Demikian saya kembalikan kepada Mentor Woody. Terima kasih. Oke, keren. So, nampak tak? 6 tunggak ini, adakah Anda sudah menguasai 6 tunggak ini? Ataupun sampai hari ini masih rasa produk is the best? Belum tahu, belum jatuh cinta lagi. Pernah sekali Udi interview seorang sideline, sudah jadi RCCA. Saya cakap, mengapa Anda berkongsi produk hebat, kongsi peluang hebat, kongsi sistem hebat? Apakah rahsia Anda? Beliau cuma kata, saya jatuh cinta dengan BE. Mana satu? 6 tunggak saya jatuh cinta. Teman-teman, ada tak siapa teman di sini sudah kahwin? Anda suka kepala partner Anda? Anda suka anak Anda sebab dia bibir dia cantik? Ataupun Anda suka dia kepala sampai jari, tapak kakinya? Pastinya dari head to toe, betul tak? Dia bukan cinta satu saja. Jadi adakah kita sudah jatuh cinta sama dengan BE semua? Kalau cuma 1, 2 ya, pastinya itu kekuatan belum cukup lagi, kita mau tambahkan lagi. So nanti kita punya akan lanjut kepada MAM. Sebelum itu Udi akan buka Q&A 3 soalan. Ada tak siapa yang kurang faham mau tanya lagi, silakan. Tentang topik pertama, bagaimana bermula, yang disampaikan oleh DCA Bu Milanda, ataupun topik kedua, hukum ABC, bagaimana TR pinjam kuasa, ataupun yang disampaikan oleh Bu Tina, ataupun topik yang baru saja 6 tunggak BE yang disampaikan oleh CCA Toh Xiao Jen. Ada tak siapa mau tanya soalan? Kalau tak ada, saya sudah anggap semua sudah tahu ya, semua sudah ready, mau tee up upline Anda, mau tee up event ya. Ada tak? Betul tak ada? Ataupun saya bagi ya Vita faham tak semua? Semua faham? Sementara iya. Nah, yang paling penting dalam hukum ABC, peranan ABC, siapa paling penting? Semua kita B. B. Yes, paling penting, betul. Yes, okay. Bu Leong mau fight ambassador bulan ini?
Belum tahu lagi. Tapi sudah dengar ini, rasa buat BE okey tak? Mudah tak? Okey, senang tak? Biasa dong, tapi seneng, tapi saya belum dapetin kliennya. Belum dapat klien. Ya, masih sulit gitu, masih yang ntar udah ada satu tapi kayaknya lama gitu buat jadinya. Teman-teman, bentuk belum dapat klien. Topi Bumi Landa. Sudah sharing belum? Sharing udah saya sudah cerita, saya udah pakai kan fansnya, saya udah cerita ya, tapi gimana ya, orang beda-beda gitu, kadang ada yang nggak percaya juga gitu, ada yang nanti dah katanya gitu, harganya mahal segala rupa gitu, dia bilang gitu, macam-macam lah itunya. Yes. So soalannya saya mau tanya, kalau sudah sharing kan, yang action sebelum itu, daftar nama itu, William sudah buat berapa orang dalam daftar nama? Saya sih belum banyak, baru teman-teman yang dekat. Cuman kemarin sampai ada yang udah minta link saya sih, tapi saya belum follow up lagi ke dia. So kan waktunya beda dia. Jadi saya mungkin besok saya nggak mau setiap hari follow up dia, takutnya dia mengganggu dia juga gitu. Bayangkan Tapi kalau saya dalam senarai daftar nama, William cukup banyak orang 50 orang ya. banyak. Ya, itu Belum sebab saya banyak mau saya. bagi kunci ya. Dulu mentor Mr. Chua Tikung bilang, dia cakap, usah takut buat bisnes ini, memang ada orang tolak. Memang ada orang mau, ada orang tak mau. Itu memang biasa. Bisnes apapun ada orang mau, ada orang tak mau. Tapi soalannya, adakah kita sudah sediakan daftar nama yang 50 orang? Dia katakan, biarkan 50 orang reject kita, kita pun sudah ACCA. Tapi ya, saya pernah tanya mentor, dia cakap, sampai dia belum ditolak 20 orang, belum habis 50 orang itu cari ya, dia sudah ACCA. Mengapa? Sebab bagi bisnes BE ya, biarpun 100 orang say no kepada kita, tak mau, nanti dulu mahal, cuma 7 orang yang percaya sama kita, itu sudah cukup. Saya ulang ya, 100 orang semua tolaklah, tak maulah, nantilah, saya tak boleh dah, tak bisa lah, tapi cuma ada 7 orang yang say yes, dia percaya sama kita, kita sudah CCA. Lagi saya tambah, 7 orang ini biarkan kita buat lambat-lambat ya, perlahan-perlahan ya. 1 tahun baru dapat 1 yang percaya kita. 7 tahun baru dapat 7. Saya baru umur berapa sekarang? Lepas 7 tahun ya, saya pun rasa berbaloi. Kalau ikut marketing plan BE ya, masih berbaloi. Tanyakan Cik Xiao Yin, dapat car fund 4 tahun, dapatkan house fund 20 tahun. 7 tahun dengan 20 tahun, mana satu lebih gampang? So balik ya, senarian nama. Bila senarian nama daftar itu cukup ya, biasalah. Kita tak akan follow orang ini. Mungkin kita follow up balik ya, 1 bulan 30 hari ya. Kita mau follow up balik dia, kena bulan depan. Sebab 50 orang, 1 hari 1 orang. Dan kalau sudah buat daftar nama kan, saya cadangan, jumpa mentor dulu, discuss siapa key person, siapakah orang yang mau cari dulu. Jangan kita ikut kita punya feeling, ini mungkin tak mau, itu mau. Jangan ya, sebab mak saya IBO, mak mertua saya IBO, 2 orang ini sudah jadi ambassador. Betul. Mereka yang saya pun tak tahu mereka mau fight, cuma mereka bagikan orang kepada saya, itu saja. Okay, so teman-teman, ada tak soalan terakhir mau tanya? Thank you ya, Bu Lium. Semoga sukses ya, sebab upline Anda memang hebat. Okay, so kalau tak ada di sini. Okay, so tak ada kan? Kita ada satu acara yang sangat penting akan berlangsung awal bulan November. Acara ini sudah banyak ubah nasib banyak orang, termasuk Udi, termasuklah kita punya founding pioneer leader pertama di Indonesia. Dulu dia datang ke Malaysia seorang, tak ada takut,
Saya lagi takut. Mengapa berani datang seorang dari Jakarta terbang ke Malaysia? Huyu, suami dia tak takut ke? Rupa-rupanya niat dia, dia mau tahu sesuatu dari siapakah founder, apakah produk ini, dia nak tahu semua. Dan kali kedua dia datang ya, dia sudah datang ini acara POS. So acara ini sudah mengubah nasib rangkaian beliau, dan beliau sudah mempunyai satu rangkaian besar di Indonesia sekarang. Siapakah dia? Kita jemput DCA Ruth Marini. Tiakan, apakah acara ini? Oke, thank you ya, Mentor Woody. Jadi ini saya mau sharing teman-teman, ini yang dikatakan saya datang kedua kali ke Malaysia untuk ikutin VBOS karena saya sudah saat itu ini udah kelihatan, sorry, Woody? Ada. Ada ya. Nah waktu itu saya itu untuk mendapatkan PIN ya. PIN, setiap orang yang sudah menjadi ambassador akan mendapatkan satu PIN dari upline-nya ya. Jadi di acara tersebut diadakan adalah sebenarnya untuk memperkenalkan kepada orang-orang yang belum mengenal apa itu bisnis MLM dari BI International ini ya. Jadi singkatan dari BOS itu adalah Business Owner Seminar. Jadi di sana hari ini akan ada sekarang di tanggal 6 akan ada acara tersebut 6 November. Jadi bagi teman-teman ya yang mungkin sudah menjalankan bisnis BI ini tetapi mau membawa teman-temannya untuk menjoin di bisnis BI mungkin kurang bisa meyakinkan mereka atau kita sendiri ingin tahu lebih lagi tentang apa itu sebenarnya peluang di BI, boleh ajak teman-teman semua untuk bergabung pada tanggal 6 November 2021 hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore, itu yang dalam bahasa Mandarin. Nah, itu dibawakan oleh RCCA ya, bukan oleh orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang sudah mencapai 3,5 miliar income dalam waktu 2 tahun. Itu gelarnya ada RCCA. Siapakah mereka? Itu adalah RCCA Annie Lau ya, seorang bos handphone, ada 9 kios handphone ya. Nah, kenapa dia mau join di BI kan? Kemudian juga ada RCCA ini Sehau ya, dan juga Li Xiaomei mentornya kita ya. Bagaimana mereka sudah menjalankan bisnis BI ini, mereka akan sharingkan, bagikan kepada kita rahasianya mereka. Jadi ada 3 topik yang nanti akan dibawakan ya. Ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Melayu juga. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Inggris, boleh minta ke upline-nya mau beli tiket hanya seharga 53.000 saja rupiah ya. Sangat murah tiket ini secara virtual, secara Zoom tanggal 7 November 2021 hari Minggu jam 1 sampai jam 3 aja. Luangkan waktu 2 jam saja teman-teman untuk masuk mendengarkan ini dari RCCA semua ya, bukan orang-orang biasa. Jadi ada di kelas Inggris itu bahasa Inggris itu ada Mario Hon ya, seorang RCCA yang luar biasa, sudah mencetak sangat banyak RCCA juga yang dibawanya ya, dan juga ini ada RCCA Emir ya, yang sangat terkenal dengan Abang Babel yang banyak melakukan FB Live ya, dan juga ini wanita ibu rumah tangga aja, Cindy Gui ya. Teman-teman akan mendengarkan topik-topik tersebut tentang apa? Mengapa kita memilih MLM ya? Bahkan Robert Kiyosaki juga mengatakan MLM adalah salah satu bisnis yang sangat luar biasa ya. Dan juga Bob Proctor mengatakan kalau dia bisa mengulang lagi ya, dia sekarang udah umur hampir mau 80 ya. Kok dia mengulang kembali dia di kehidupannya, maksudnya di masa mudanya, bisnis apa yang mau dia pilih? Dia bilang salah satu bisnis yang sangat cepat mempersingkat waktu, memperluas jaringan, memperbesar bisnis adalah bisnis network marketing ya. Nanti kita akan dengarkan langsung dari para RCCA mengapa kita tidak memilih network marketing. Mengapa tidak? Jadi ya, kita harus pilih itu ya. Dan kita juga akan belajar mengapa BI itu sebagai pilihan kita. Memang sangat banyak MLM kan. Kenapa pilihan kita jatuh pada BI? Karena pilihan kita itu menentukan ya langkah kita ke depannya. Kalau memilih salah ya, kalau kita pilihan tepat 50% langkah kita sudah menuju kepada kesuksesan. Sudah setengah jalan kita bilang ya. Tetapi kalau salah melangkah, tentunya kita akan habiskan masa waktu kita juga ya, tenaga dan juga
waktu yang sudah berlalu tidak akan kita dapatkan kembali ya. Jadi kalau uang yang sudah uang yang habis masih kita bisa cari ya. Tetapi jangan sampai waktu kita habis, kita masih tidak meraih kesuksesan. Jadi kalau kita salah memilih, itu sangat-sangat rugi bagi diri kita ya. Jadi kita ajak masuk teman-teman kita dan kita sendiri untuk mendengarkan mengapa BI menjadi pilihan kita semua. Oke? Nah, di sini akan dibawakan RCCA Area Kumaran ya. Ini orang Melayu yang menjadi RCCA. Kemudian CCA Fareha juga ya. Dia ini Emir Azim ini adalah dia punya mereka Farhana dan Fareha itu adalah kakak beradik yang kembaran gitu ya. Jadi kakaknya sudah RCC, nah itu adalah suaminya ya, RCC Emir. Nah ini adalah adiknya adalah Farhana. Farhana juga sudah mendapatkan Kharfan dan Hosfan ya, dan juga lagi menyusul kakaknya untuk menjadi RCCA. Jadi di sini bisnis ini boleh dilakukan oleh keluarga, boleh. Adik kakak yang mau join di BI ya, tidak ada saingan, tetapi malah sama-sama bisa sukses bersama di BI Internasional ini. Dan satu lagi, bagaimana kita di BI ini kita menjadi awal mula dari kesuksesan dalam kehidupan kita. Nanti akan dijelaskan oleh Kak Suryani ya, RCCA sudah mencetak RCCA Shida dalam waktu 11 bulan di saat pandemi ya, tahun lalu dalam waktu 11 bulan mencapai income 3,5 miliar yang menjadi selama 11 bulan aja di BI Internasional. Sehingga gelar RCC itu diberikan untuk Shida yang merupakan domain dari Kak Suryani. Tentunya experience mereka mencetak RCCA di sini ya, pengalaman mereka menjalankan bisnis BI ini akan kita dapatkan hanya dengan tiket 53.000 saja teman-teman. Pengalaman yang mereka bertahun-tahun akan kita dapatkan dalam waktu 2 jam saja, jam 1 sampai jam 3. Jadi ini wajib teman-teman ya, harus masuk, harus ajak teman-teman untuk sukses bersama di BI Internasional melalui acara dari Virtual Business Owner Seminar ini. Oke, thank you. Yes, thank you Ruth. Oke, so teman-teman, pin BOS ya sudah dihantar kepada mentor Anda. So stay tune ya, akan dapatkan pin ambassador dengan sapphire ya. Oke, so untuk acara malam ini training sudah sampai sini. So terima kasih sebab hadir. Sebelum kita bersurai dan masuk meeting after meeting upline masing-masing, boleh tak kita ambil satu gambar ya? Bisa tak? Oke, kita dalam countdown 5, 4, 3, 2, 1. Okay. 1, 2, 3. Sip. One more time. Okay, thank you. So, jumpa Anda semua di Zoom seterusnya. Bye-bye. Oke, teman-teman masuk ke Zoom MAM ya. Thank you. Oke.